Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, ketemu lagi dengan Bu Fitri. Dan kali ini sebelum memasuki pelajaran tematik, Bu Guru ingin memberikan video singkat tentang keadaan sekolah kalian. Silakan dilihat keadaan sekolah kalian sekarang. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember. Bagaimana anak-anakku setelah melihat video singkat tersebut? Semoga bisa mengobati rasa rindu kalian ya. Nah, pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas tentang muatan IPA, yaitu ciri-ciri khusus yang ada pada makhluk hidup. Karena Allah itu menciptakan makhluk hidup lengkap loh, sekaligus dengan cara dia bertahan di lingkungannya. Contohnya adalah di tanaman ini. Kalau kita lihat, tanaman ini tidak memiliki daun sama sekali, tapi ternyata tumbuhan ini tuh ternyata masih hidup. Nanti ketika musim penghujan, dia akan mulai menumbuhkan kembali daun-daunnya. Seperti itu ya anak-anakku. Kita lanjut di tanaman yang berikutnya. Mungkin kalian juga punya tanaman ini di rumah ya. Kalau misalnya kita lihat dengan dekat, di tanaman ini memiliki duri-duri yang tajam. Duri-duri ini ternyata juga memiliki fungsi. Fungsinya adalah melindungi diri dari serangan musuh tanaman ini. Nah, selain kedua tanaman ini, tanaman yang ada di Indonesia ataupun ada di dunia itu banyak sekali yang memiliki ciri-ciri khusus. Setelah ini Bu Guru akan membahas ciri khusus apa saja yang dimiliki oleh tumbuhan dan juga hewan. Simak video berikut ini. Anak-anakku, kita lanjut pembahasan ciri-ciri khusus tumbuhan yang berikutnya ya. Tumbuhan yang berikutnya adalah eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan yang dapat mengapung di permukaan air. Nah, kenapa kok tanaman ini bisa mengapung di permukaan air? Ternyata dia memiliki pangkal tangkai daun yang menggembung atau berongga. Tujuannya untuk apa? Agar tumbuhan ini dapat mengapung di permukaan air. Selain memiliki pangkal tangkai yang menggembung atau berongga, tumbuhan ini juga memiliki akar yang lebat loh. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan di permukaan air agar tanaman ini tidak oleng dan kemudian terbalik ke dalam air ya anak-anakku. Tanaman yang selanjutnya adalah kaktus. Kaktus memiliki ciri khusus yang membuatnya dapat hidup di daerah yang panas dan kering. Daun kaktus berbentuk duri, fungsinya untuk mengurangi transpirasi atau penguapan air dan melindungi diri dari pemangsanya. Batang kaktus tebal dan berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan air dan proses fotosintesis. Yang selanjutnya adalah kantong semar. Kantong semar biasanya hidup di daerah yang sedikit mengandung nitrogen. Padahal nitrogen ini merupakan zat hara yang penting bagi tumbuhan loh anak-anakku. Oleh karena itu, kantong semar memiliki daun berbentuk piala dan mengeluarkan aroma untuk mengikat serangga. Serangga yang terperangkap akan jatuh ke dalam kantong berisi cairan yang dapat melarutkan serangga. Setelah serangga tersebut larut, kantong semar akan menyerap nitrogen yang dimiliki oleh serangga tersebut. Yang selanjutnya adalah mawar. Mawar merupakan tumbuhan yang memiliki ciri khusus berupa helaian mahkota yang banyak. Helaian mahkota ini selain banyak, warnanya juga mencolok. Tujuannya untuk menarik perhatian hewan yang akan membantu proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan ini apa? Kita sudah belajar di bab kemarin ya anak-anakku. Selain itu, mawar juga memiliki duri pada batangnya. Duri tersebut berfungsi untuk melindungi diri dari pemakan tumbuhan tersebut. Selanjutnya adalah teratai.
Teratai ini sama seperti eceng gondok, dia hidup di air. Nah, untuk dia bertahan hidup, bentuk daunnya lebar dan tipis. Fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat proses penguapan, sehingga teratai ini tidak mudah busuk. Selain itu, tangkai daunnya yang berongga berfungsi untuk mengalirkan udara ke bagian tumbuh-tumbuhan yang berada di bawah air. Nah, anak-anakku, Bu Guru akan mengulas ya ciri-ciri tanaman yang tumbuh di daerah panas dan tumbuhan yang berada di daerah air. Kalau tumbuhan di daerah panas seperti kaktus misalnya, daunnya itu menyerupai duri. Daunnya itu berbentuk kecil. Karena apa? Untuk mengurangi penguapan air. Karena air yang didapat oleh tanaman tersebut sangat sedikit. Berbeda dengan tanaman yang hidup di air. Dia memiliki banyak air sehingga daunnya itu lebar dan tipis agar penguapannya itu cepat. Itu ya bedanya. Yang selanjutnya adalah Venus flytrap. Sama halnya dengan kantong semar, Venus flytrap hidup di lingkungan miskin nitrogen. Bedanya, tumbuhan ini menarik perhatian serangga dengan daunnya yang berwarna mencolok dan bau yang dikeluarkannya. Bentuk daun Venus flytrap terdiri atas dua bagian yang dapat mengatup dan memerangkap serangga ketika hinggap di daunnya. Seperti yang ada di video Bu Fitri ya. Setelah serangga tersebut terperangkap, Venus flytrap akan mengeluarkan cairan yang dapat melarutkan serangga. Nah, setelah itu kandungan nitrogen yang ada di dalam serangga diserap oleh tanaman Venus flytrap. Itu ya anak-anakku ciri khusus yang ada pada tumbuhan. Yang selanjutnya adalah ciri khusus yang ada pada hewan. Nah, yang pertama kita bahas adalah cicak. Mungkin anak-anakku sering melihat video seperti ini ya. Ada cicak yang sedang berjalan menempel di lantai ataupun di dinding. Kemudian ada kucing yang sedang mengejar-ngejar cicak tersebut. Nah, kenapa cicak ini kok bisa menempel di dinding? Karena ia memiliki tonjolan-tonjolan pada telapak kakinya sebagai alat pelekat. Nah, selain itu, cicak juga memiliki ciri khusus, yaitu dapat memutuskan ekornya, sama seperti di video ini ya. Tujuannya adalah untuk mengecoh atau menghindari musuh sehingga cicak dapat melarikan diri. Kemampuan cicak seperti ini disebut dengan autotomy. Yang berikutnya adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulit dengan warna lingkungannya. Seperti pada video ini ya. Lama-kelamaan, bunglon ini akan berubah dari satu warna ke warna lainnya. Tujuannya adalah agar keberadaan bunglon tersebut tersamarkan sehingga dapat mengelabui musuhnya. Kemampuan ini disebut juga sebagai kamuflase. Bunglon juga memiliki ciri khusus yang lainnya, yaitu lidahnya yang panjang dan lengket untuk memudahkannya menangkap mangsa. Nah, kalau bunglon ini memiliki kemampuan kamuflase, beda lagi dengan belalang sembah. Belalang sembah itu juga dapat mengubah warna tubuhnya, warna kulitnya sesuai dengan keadaan sekitarnya. Kalau dia berada di dedaunan yang masih hijau, dia berwarna hijau. Tapi kalau dia berwarna di dedaunan yang sudah kering, dia akan berwarna coklat. Kemampuan belalang sembah ini disebut dengan mimikri. Yang selanjutnya adalah kelelawar. Hewan ini seperti yang kita tahu adalah hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif di malam hari. Sehingga dia memiliki ciri khusus. Yang pertama, dia dapat mengeluarkan dan mendengarkan suara berfrekuensi lebih dari 20.000 Hz atau suara ultrasonik. Kemampuan ini digunakan untuk mengetahui keberadaan benda-benda sekitarnya pada malam hari, agar kelelawar tidak menabrak benda-benda di sekitarnya ketika terbang ya anak-anakku. Nah, kemampuan kelelawar yang seperti itu disebut dengan ekolokasi. Selain kelelawar, hewan lain yang mempunyai kemampuan ekolokasi adalah lumba-lumba dan paus. Itu ciri-ciri kelelawar. Beda lagi dengan burung hantu ya anak-anakku. Kalau kita cermati, burung hantu itu memiliki apa? Memiliki mata yang lebar. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melihat mangsa yang akan diburunya. Itu ya bedanya dengan kelelawar.
Selanjutnya kita bahas adalah cumi-cumi. Cumi-cumi akan mengeluarkan tinta untuk mengelabui musuhnya. Jadi ketika dia mengeluarkan tinta hitam, maka air di sekelilingnya akan berubah menjadi hitam pula, sehingga pemangsanya akan kehilangan jejak cumi-cumi tersebut. Dan yang terakhir, ciri khusus yang dimiliki oleh unta. Unta ini hidup di daerah padang pasir. Dan di padang pasir ini tentu kita tahu pasokan airnya sangat sedikit. Sehingga unta ini memiliki ciri khusus berupa punuk di punggungnya. Punuk ini berisi lemak, sehingga ketika unta kekurangan energi, lemak yang ada di punuknya ini akan dicerna kembali, kemudian akan menghasilkan energi baru untuk unta. Selain itu, kaki unta mempunyai bantalan yang tebal untuk menahan panas dan agar tidak terbenam di pasir saat berjalan. Kemudian dia memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi matanya dari pasir. Karena di padang pasir ini sering terjadi badai pasir. Selain untuk melindungi dari pasir, bulu matanya ini juga berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari. Nah, itu dia tadi anak-anakku video tentang ciri khusus yang ada pada tumbuhan dan hewan. Sekian dari Bun Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.